Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus berusaha untuk istiqamah, ingin senantiasa mengharapkan apa yang sudah kita inginkan sekali, yakni semoga hidup itu betul-betul sehat walafiat. Amin. Amin. Semoga hidup senantiasa bermanfaat bagi umat. Amin. Amin. Semoga hidup senantiasa mampu menjadikan diri lebih baik dari tahun ke tahun, sampai nanti ketika Allah menjemput kita lagi. Karena hakikatnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bahwa semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak mungkin kita sebagai hambanya tidak kembali kepadanya. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini jaga iman kita. Sekali lagi, lewat kesempatan ini jaga iman Islam kita, karena ini merupakan modal aset yang paling luar biasa. Nah, di hari Jumat yang mulia ini kita senantiasa berdoa, semoga doa yang dibacakan atau yang dipanjatkan pada hari Jumat pagi ini Allah ijabah. Amin. Doa kita yaitu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, untuk masing-masing pribadi. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami atau saya atau masing-masing daripada pribadi kita menjadi orang yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya husnul khatimah. Itu yang pertama. Jadi doa yang senantiasa kita panjatkan, dan ini banyak dipraktekkan oleh para jumhur ulama itu ya, sepakat ya, banyak yang diambil dari, disarikan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa doa semacam ini dibacakan atau disampaikan ketika sujud sujud terakhir dalam setiap sholat. Jadi yang pertama itu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki. Rezeki itu artinya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Apa? Taubatan nasuha. Taubat nasuha, karena manusia itu selalu salah, Bapak Ibu sekalian. Manusia selalu saja berbuat. Jadi banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dan itu manusiawi, sekali lagi manusiawi, karena dalam sejarahnya ya Nabi Allah Adam alaihissalam telah melakukan itu, dan kita sebagai anak cucunya tidak mungkin lepas dari perbuatan itu. Makanya al-insan mahalul khata' wan nisyan itu benar-benar. Jadi kita sebagai manusia maka punya kewajiban untuk senantiasa berdoa kepada Allah, dengan doa menjadikan diri kita bisa sempat sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita mati, yaitu kita diberi kesempatan untuk bertaubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Iki nasuha le. Artinya taubatan nasuha itu kita mengakui bahwa kita telah keliru di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, di dalam melakukan perbuatan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Ya. Kemudian setelah kita mengakui, kita menyadari bahwa itu salah, itu dosa, kita langsung berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dan itu benar-benar ya dilakukannya benar-benar. Jangan kebalikannya taubatan sambel ya, tobat sambel itu, atau tomat ya. Tobat umat itu berarti nggak bisa. Nah, yang dimaksud taubatan nasuha itu adalah tobat yang benar-benar berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Ya, makanya ilustrasi sederhana tadi, gambaran yang paling mudah, paling sederhana itu tadi, kalau tobat sambel itu adalah tobat karena saat itu enak, Pak. Karena saat itu nggak enak sekali. Ya Allah, saya ampun, nggak enak sekali, pedosnya bukan main, tidak akan lagi. Tapi kalau disandingakan maning, dipangan Mas.
terus-menerus itu yang dilakukan. Dan itu banyak dilakukan oleh kita Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ada satu kewajiban bagi kita untuk bertobat nasuha. Ya, artinya di sini Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Jadi sebelum meninggal dunia kita diupayakan untuk bertobat. Sekali lagi bertobat. Dan hal ini sesuai dengan Al-Qur'an ya. Surat Al-Imran kalau nggak salah ayat 133 itu. Ya, Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi di sini ada bahasa ya semacam diperintahkan oleh Allah untuk segera bertobat, Jangan pernah mengaku dirinya apa? Dirinya adalah orang yang tidak pernah dosa. Jangan pernah mengaku. Sekali lagi, ya kita akan pernah menyatakan itu Imam Abu Nawas yang begitu banyak melahirkan, ya para santri-santri, orang-orang hebat, orang-orang cendekiawan Muslim dari seluruh dunia itu dilahirkan oleh Abu Nawas. Dan beliau imam yang syekh, imam atau syekh yang mulia kalau menurut kita. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menganggap dirinya hebat. Karena beliau tidak pernah menganggap dirinya ahli surga. Padahal perilakunya senantiasa menunjukkan adalah orang-orang yang ahli surga. Apa itu? Ya seperti yang sering kita nyatakan apa? Ya, dalam doanya. Ilahi la sulil firdausi la wala aqwa ala jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, ya Allah, saya kula niki sanes ahli swarga. Ini barangkali sifat seperti ini ya, sifat rendah hati, sifat tawadhu, ini bisa kita contoh, bisa kita tauladani dari Imam Abu Nawas ini. Kenapa? Karena beliau sebetulnya beliau ada ahli ibadah, beliau ahli fikih, beliau ahli segala macam ya di dalam ajaran Islam itu, tetapi beliau tidak pernah menyatakan dirinya seorang ahli surga. Ini barangkali ini sekali lagi bisa kita contoh. Nah kemudian dia merasa karena ketidakmampuannya tadi, beliau merasa bukan ahli surga, tapi beliau merasa berat. Beliau tidak mampu kalau beliau dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah, saya pasrahkan semuanya pada Engkau sebagai sang penilai, Zat yang maha adil, Zat yang maha menilai. Mohon ya Allah ya, jangan Engkau masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena saya tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Beliau yang tahu bagaimana kondisi begitu beratnya tinggal di neraka, beliau tidak kuasa. Oleh karena itu beliau pasrahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, ya, karena aku bukan ahli surga dan aku juga tidak kuat ketika dimasukkan dalam neraka. Oleh karena itu ya Allah, akhirnya apa? Finalnya, endingnya ya, akhirnya itu beliau faghfirli, minta diampuni, maka ya Allah ampuni segala dosaku. Jalan utama begitu. Ya, karena bukan merasa ahli surga, kemudian dia juga tidak kuat ketika dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, beliau hanya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau begitu ampuni atas dosa-dosa semua yang saya lakukan, baik disengaja maupun tidak, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Itu semua ya Allah ampuni. Kalau Engkau tidak mengampuni, maka aku tergolong orang yang paling merugi. Masya Allah. Ini ungkapan yang sangat-sangat sangat bijak sekali bagi beliau. Artinya tidak menunjukkan kesombongannya, tapi juga dia tidak antipati gitu terhadap apa yang Allah tentukan. Jadi pasrahkan semuanya ya Allah, karena Engkau maha tahu dan Engkau maha adil, Engkau maha melihat apa yang kita lakukan. Ingat tadi saya dalam sholat kedua ya, atau namanya rakaat kedua itu saya sampaikan zalzalah ya, itu
apa namanya disampaikan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji darah, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, walaupun kecil sekali, maka tetap Allah akan balas kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, barang siapa yang melakukan kejahatan, barang siapa yang melakukan kejelekan, walaupun tidak bisa dilihat secara mata, mungkin masih dalam hati, tapi dia sudah punya niat yang buruk, ini tetap Allah akan balas dengan keburukan atau dosa. Kalau orang terus mengumpulkan dosa, orang terus melakukan mengumpulkan keburukan dan kejahatan, maka akan terkumpullah menjadi dosa besar, ya kan? Tiada dosa kecil kalau terus dilakukan. Walaupun dosanya cilik-cilik, tapi terus dilakukan, maka akan menggunung, akan besar terus sampai akhirnya punten-punten kita tidak lagi mampu untuk menghapusnya. Ingat ketika di kaca kita sisiran banyunya diprak di kaca, kemudian tidak kita lap kaca itu, maka lama-lama air yang tadi akan menjadi bercak-bercak dan itu akan bisa menjadi karat. Kalau sudah jadi karat bisa beli omukam. Kira-kira ngapus ya sulit sekali, angel bisa. Dengan alat apapun sulit. Akhirnya caranya gimana? Ketika kita bercermin, wajah kita tidak seperti aslinya. Benjol-benjol, mungkin jelek ya, pokoknya tidak bersih, tidak rapi seperti aslinya. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang kita lakukan itu salah, mohon ampunlah kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa paling tidak. Ya Allah, ampuni dosa kami, gitu. Dan ampuni kedua orang tua kami, minimal itu aja. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah salah satu cara untuk bisa menghapus dosa-dosa tadi. Sehingga apa yang sudah tadi kita sama-sama memahami bahwa manusia itu adalah mahalul khata' wan nisyan, insyaallah akan bisa teratasi, ya. Dan yang terakhir apa tadi? Yang pertama, kedua sudah ya tadi. Saya lupa tuh yang ketiganya apa tadi? Bersambung. Ya, bersambung ya, ketika waktu sudah continue pada umumkan. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Maka jaga tadi ya semua yang kita lakukan harus kita pahami bahwa itu kita harus jaga dengan yang pertama as'aluka husnul khotimah, menjadi orang yang berdoa. Yang terakhir adalah Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Jadi ya Allah, agar jaga kita ini tetap menjadi orang yang bisa istiqomah di dalam menjalankan Islam, ya. Ya muqallibal qulub, ya wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku pada apa? Pada agama Islam, ala dinik. Kalau tiga hal ini kita bacakan di dalam rakaat terakhir, sujud di dalam rakaat terakhir itu terus menerus, insya Allah Allah kabulkan, karena itu salah satu cara untuk bisa untuk bisa mengubah ya takdir Allah. Mungkin takdir Allah kepada kita adalah A, tapi karena kitanya berdoa minta kepada Allah, akhirnya menjadi apa yang kita harapkan, yaitu misalnya menjadi B atau tadinya B menjadi A dan seterusnya. Itu salah satu ikhtiar kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat barokah. Amin. Jumat yang bisa memberikan kesadaran buat kita agar kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin. Dan kelak kita dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal 'afiyah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir buyutana bi nuri hidayatik. Amin. Wal muslimin. Amin. Wal muslimin. Amin. Warzuqnal adaba bi fadlika. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.